Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan mata kuliah komunikasi bisnis, yang mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang presentasi bisnis. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama memasuki sesi pembacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitu billahi robba, wabi islami dina, wabi muhammadin nabiya wa rasulah, wabi zidni ilman, wa rizqi faman. Allahumma azina min juldi fahmi, wa ahni rabbi min juldi fahmi, wa taf'ina bi marifatika, wa aslana abu wafadika, ya amal rahim. Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang presentasi bisnis ya. Yang mana mungkin saya akan mengulas terlebih dahulu tentang pembelajaran pada minggu yang lalu tentang proposal gitu ya. Yang mana teman-teman, proposal itu ada suatu jenis laporan khusus yang dirancang untuk menawarkan suatu produk, barang atau jasa, kemudian rencana atau proyek atau juga bantuan dana kepada pihak lain di luar perusahaan gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan antara proposal bisnis kemudian laporan biasa? Nah, laporan biasa itu yang penjelasan sebelumnya ya, sebelum dari perkuliahan proposal bisnis ya. Yang mana perbedaannya itu di antara keduanya itu adalah proposal merupakan suatu ikatan berdasarkan hukum sehingga harus disusun dengan cermat. Nah, kenapa bisa dibilang berdasarkan hukum? Karena mungkin proposal yang menawarkan suatu kontrak kerja, menawarkan suatu barang, mungkin di sana ada suatu perjanjian khusus secara hukum ya gitu. Kemudian yang kedua ada proposal merupakan alat untuk meyakinkan pembeli bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas atau kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik. Mungkin ini merupakan jenis proposal dari penawaran produk ya teman-teman. Nah, mungkin secara umum pengertian dari laporan bisnis, proposal bisnis, kemudian surat bisnis gitu ya, itu hampir sama ya teman-teman. Yang mana pengertian secara umum itu ada suatu proses menyampaikan ide, gagasan, dan juga ke dalam bentuk tertulis yang mana akan dihantarkan kepada individu atau organisasi yang berkepentingan akan surat laporan dan juga proposal tersebut gitu ya teman-teman, sedikit mengulas saja. Nah, yang mana pada minggu ini kita akan mempelajari tentang presentasi bisnis gitu ya. Yang mana teman-teman, presentasi bisnis itu merupakan suatu proses menjelaskan dalam bentuk lisan kepada individu atau organisasi atau audiens yang memiliki maksud untuk mencapaikan ide, gagasan, informasi, kemudian dijelaskan secara langsung gitu ya. Yang mana presentasi bisnis itu haruslah dijelaskan dengan baik dan juga dengan jelas karena bersifat lisan ya teman-teman. Jadi dalam penyampaiannya harus dilakukan dengan baik dan juga intonasi suaranya harus bisa disampaikan dengan baik, kemudian pronunciation-nya harus jelas gitu, jangan susah dimengerti oleh audiens gitu. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan atau share PowerPoint sebagai acuan. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman. Nah, di sini presentasi bisnis minggu ke-11. Nah, apa sih itu tujuan dari presentasi bisnis? Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan untuk melakukan presentasi bisnis itu yang pertama adalah memberikan informasi, menyampaikan suatu ide, menyampaikan suatu gagasan kepada audiens dalam bentuk lisan ya teman-teman. Kemudian yang kedua mempengaruhi, yang mana pastilah dalam melakukan presentasi itu ada suatu misalnya presentasi penjualan gitu, prestasi penjualan penjelasan akan suatu proyek. Nah, pasti di dalamnya itu ada suatu ikatan atau suatu aktivitas untuk mempengaruhi audiens untuk membeli barang kita atau membeli barang atau jasa yang kita presentasikan kepada audiens tersebut gitu. Maka dari itu haruslah dilakukan presentasi itu dengan jelas dan juga mudah dimengerti ya teman-teman. Kemudian memberikan instruksi. Mungkin kalau presentasi bisnis untuk memberikan instruksi itu contohnya misalnya presentasi dalam menjelaskan suatu ide, menjelaskan suatu gagasan, kemudian memberikan instruksi misalnya terkait menjelaskan suatu SOP kerja, menjelaskan suatu presentasi laporan keuangan, mungkin itu kan ada suatu instruksi-instruksi gitu ya, yang mana dari semua itu haruslah dilakukan secara legas, jelas dan juga mudah dimengerti oleh audiens gitu ya teman-teman. Kemudian ini tadi ya penjelasan secara per dimensi. Yang pertama memberikan informasi.
Harapan dari pemberi informasi adalah pemberian umpan balik setelah informasi sampai pada orang yang setuju seperti yang diharapkan pembicara. Nah, jadi kita itu memberikan informasi, menjelaskan suatu ide, gagasan, tentunya kan harus kita itu mengharapkan suatu feedback gitu. Jadi misalnya si lawan bicara kita itu mengerti gitu, si audiens itu mengerti akan informasi yang kita berikan gitu ya. Contohnya misalnya menimbulkan perubahan sikap, pendapat, perilaku, dan partisipasi. Nah, secara umum saluran komunikasi dibedakan menjadi tiga, yaitu lisan, tertulis, dan juga elektronik gitu ya. Jadi dalam memberikan informasi itu bisa dalam bentuk lisan, yaitu dalam melakukan presentasi bisnis ini gitu ya teman-teman. Yang mana tentunya jika kita melakukan suatu presentasi dalam bentuk memberikan informasi, ya haruslah dilakukan dengan jelas ya teman-teman, agar si audiens itu mengerti dengan apa yang kita maksud, kemudian memberikan feedback terhadap atau umpan balik terhadap informasi yang kita berikan dalam bentuk mengerti, mungkin audiens tersebut mengerti apa akan informasi yang kita berikan kepada audiens tersebut gitu ya. Kemudian mempengaruhi persuasif. Nah, ini adalah urutannya. Yang pertama adalah memberikan fakta-fakta, menyampaikan argumentasi, kesimpulan, dan juga rekomendasi tertentu. Nah, kita dalam melakukan suatu presentasi, jika ingin mempengaruhi, tentunya harus didasari dengan fakta-fakta. Misalnya, kita ingin menjelaskan suatu fenomena perubahan perekonomian gitu ya. Misalnya kita memberikan fakta-fakta pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi kemudian menyampaikan argumentasi akan pertumbuhan ekonomi tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan, kemudian atau rekomendasi akan suatu pertumbuhan ekonomi tersebutnya. Yang mana jika kita melaksanakannya berdasarkan fakta-fakta terlebih dahulu, tentunya kan si lawan bicara kita atau audiens kita itu akan lebih yakin ya teman-teman dalam melakukan lebih yakin atas segala informasi yang kita berikan dalam arti mempengaruhi audiens tersebut gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Pembicara mengajak audiens untuk berpartisipasi dengan mengekspresikan kebutuhan mereka, menjalankan solusi, dan menyusun kesimpulan atau rekomendasi. Nah, di samping kita memberikan fakta-fakta yang terjadi, kemudian untuk mempengaruhi orang lain atau audiens tersebut, ya tentunya kita harus memberikan solusi, memberikan rekomendasi gitu, agar orang-orang tersebut merasa terinspirasi dengan apa yang kita bicarakan gitu ya. Jadi bukan hanya kita memberikan fakta-fakta juga, tapi kita juga memberikan suatu kesimpulan ataupun rekomendasi akan fakta-fakta tersebut gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya memberikan introduksi. Nah, tadi ya fungsi tujuan dari presentasi bisnis. Yang kedua adalah memberikan introduksi, memberikan perintah gitu ya. Nah, di sini penjelasannya. Instruksi sedang terjadi bila pembicara memberikan instruksi tindakan yang harus dilakukan. Alasan tindakan tersebut harus dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Saat proses pemberian instruksi sedang berlangsung atau telah selesai, audiens bertanya atau memberikan komentar, dan pembicara akan memberikan tahapan. Nah, maksud dari penjelasan akan presentasi bisnis tersebut untuk memberikan instruksi, tentunya kan kita memberikan informasi, memberikan arahan-arahannya. Jika arahan-arahan kita itu mudah-mudahan dapat di-feedback dari pihak audiens dengan cara misalnya bertanya, Bapak maksud dari perintah Bapak itu apa? Nah, jika hal itu terjadi berarti kan ada suatu umpan balik gitu ya antara si yang menjelaskan dan juga yang menerima informasi tersebut, yaitu audiens gitu ya. Jadi harus tercipta suatu umpan balik gitu ya teman-teman jika kita memberikan suatu instruksi juga instruksi tertentu gitu ya. Nah, sementara itu, instruksi tingkat rendah terjadi jika audiens tidak memberikan tanggapan, baik dengan pertanyaan maupun komentar tertentu. Nah, mungkin ini hampir sama dengan mempengaruhi atau interaksi ya. Jadi, jika kita ingin berhasil, kita harus ada suatu feedback, umpan balik dari si audiens tersebut. Gitu. Jika ada umpan balik, misalnya dalam bentuk pertanyaan, misalnya dalam bentuk sanggahan, berarti secara tidak langsung instruksi atau bagaimana kita mempengaruhi orang tersebut bisa dibilang sukses ya teman-teman. Itu karena ada suatu feedback umpan balik dari si audiens tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya persiapan apa saja sih persiapan dalam presentasi bisnis? Yang pertama ada penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan. Dan jelaslah kita harus membuat suatu PowerPoint tersebut ya. Ini kita ambil contoh medianya ada PowerPoint. Kemudian kita dalam menyusunnya juga haruslah menguasai terkait presentasi bisnis tersebut gitu ya. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik, misalnya
menggunakan PowerPoint gitu ya, kemudian menggunakan laptop dengan baik gitu ya, kemudian presentasi yang dibuat itu didesain menarik gitu ya, kemudian hanya poin-poinnya saja. Biasanya kalau dalam presentasi itu ya harus ada poin-poinnya saja, lebih kepada kita banyak yang menjelaskan kepada audiens tersebut gitu ya. Kemudian menganalisis audiens. Nah, maksud menganalisis audiens itu kita harus tahu juga ya, misalnya audiens tersebut apakah eh, misalnya mahasiswa kah atau rekan bisnis kah, sehingga kalau kita mengetahui audiens tersebut, kita dapat mampu menyesuaikan dengan bagaimana kita menjelaskan kepada audiens tersebut. Mungkin kalau kepada mahasiswa harus lebih jelas gitu ya, harus lebih banyak menjelaskan gitu ya. Kemudian kalau dengan misalnya dengan rekan bisnis, kita harus lebih banyak mempengaruhi, menjelaskan fakta-fakta, kemudian memberikan rekomendasi dan juga solusi agar kita dapat mempengaruhi audiens tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat, menganalisa berbagai lingkungan, lokasi atau tempat untuk presentasi. Nah, kita sebelum kita melakukan presentasi, kita harus mengecek dulu ya teman-teman, misalnya kita presentasinya di ruangan tertutup atau ruang terbuka, misalnya apakah bising atau tidak gitu ruangannya. Kemudian apakah apalagi ya, misalnya apakah kondusif atau tidak di dalam ruangan tersebut, karena tentunya kalau kita melakukan presentasi kan itu suara kita itu harus terdengar jelas kepada audiens tersebut ya teman-teman. Kemudian kita harus menganalisa berbagai faktor pihak dari eksternal agar si apa misalnya kita dalam melakukan presentasi tersebut tidak terganggu dengan suara-suara kebisingan dari luar gitu ya. Nah, tentunya jika ada suatu suara bising dari pihak luar, itulah pasti akan membantu teman-teman dalam melakukan atau dalam melakukan suatu presentasi bisnis gitu ya, teman-teman. Jadi pastikan kalau suara di dalam ruangan itu kondusif gitu ya, agar kita dalam berbicara itu lebih sampai kepada audiens gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan jelas ya. Ini merupakan penjelasan dari tiap penjelasan tadi ya, yang mana ini penjelasannya ketidakpastian terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan terhadap audiens, tetapi juga akan memberikan citra image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kuasailah materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Jadi, ya teman-teman, misalnya suatu tips juga nih, misalnya kalau melakukan presentasi itu, ya teman-teman harus berlatih dulu, harus menguasai dulu terkait apa saja materi-materi yang ada di dalam PowerPoint tersebut, sehingga teman-teman di samping mengerti, kemudian teman-teman juga bisa mengembangkan dari poin-poin yang ada di dalam materi tersebut. Dipastikan teman-teman kalau melakukan suatu presentasi tersebut ya harus menguasai topik terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu lebih percaya diri menyampaikan informasi, gagasan, ide kepada audiens. Kemudian si audiens juga akan lebih mengerti maksud dari tujuan si pembicara tersebut gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, penguasaan berbagai alat bentuk presentasi dengan baik. Seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang digunakan antara lain whiteboard misalnya, spidol, overhead, proyektor, transparansi, slide, komputer, bagan, flip, chart, kamera, video, tape, televisi, dan juga LCD proyektor gitu ya. Ini merupakan alat-alat bantu dalam presentasi. Nah, tentunya dalam untuk alat bantu presentasi itu ya harus dipersiapkan dengan baik juga begitu ya teman-teman, sehingga nanti akan mempermudah presentasi teman-teman untuk ke audiens gitu ya. Kemudian menganalisis audiens tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa seseorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya menjadi audiens melalui pendekatan yang bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana seorang pembicara akan kemudian seorang pembicara akan mengidentifikasikan siapa sebenarnya audiens yang dimaksud gitu ya. Mungkin di dalam suatu teknis, kalau di dalam suatu presentasi terjadi, teman-teman dapat menginstruksikan misalnya Bapak dan Ibu misalnya rumahnya di mana gitu ya, kemudian apalagi ya, misalnya pekerjaannya apa gitu. Jadi secara langsung dalam proses presentasi tersebut teman-teman dapat mengolah suatu analisis informasi gitu ya, kemudian dapat disesuaikan dengan gaya bicara presentasi dari teman-teman gitu ya. Tapi ya lebih baik sebelum teman-teman presentasi lebih baik menganalisis terlebih dahulu. Jadi jangan pada saat presentasi, tapi sebelum presentasi teman-teman menganalisis terlebih dahulu. Misalnya
audiensnya dari mana datangnya, kemudian pekerjaannya apa, dari latar pendidikan apa. Jadi teman-teman lebih jelas gitu ya, teman-teman. Oh, maaf, PowerPoint PPT-nya ke saya lanjutkan. Kemudian menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat atau presentasi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan atau lokasi atau tempat yang akan melakukan presentasi bisnis. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Jadi, misalnya lingkungan presentasinya, tempat lokasi presentasinya di dalam suatu gedung misalnya, di dalam suatu aula gitu, kemudian di dalam suatu ruangan kelas misalnya, atau di dalam ruang meeting. Nah, pasti kan akan diatur misalnya volume suaranya, mic-nya, kemudian proyektornya, kemudian mungkin sinyalnya mungkin, jadi diatur itu semua untuk mempermudah kelancaran teman-teman dalam melakukan presentasi gitu ya. Nah, kemudian pengembangan presentasi. Nah, ini merupakan teknis dalam melakukan pengembangan prestasi atau melakukan presentasi gitu ya. Di dalam presentasi bisnis, audiens pada umumnya sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan dipresentasikan, seperti halnya laporan tertulis. Sebagian besar presentasi bisnis dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari audiensnya gitu ya. Jadi sebagian besar audiens itu datang ke suatu ruangan, ke suatu ruang meeting, yaitu mereka itu keadaan siap dalam menerima segala informasi. Nah, informasi itu diantarkan dalam bentuk presentasi ya. Nah, yang pertama harus ada pembukaan jelas, bagian isi, penutup gitu ya. Nah, untuk bagian pembukaan itu apa saja sih? Nah, teman-teman harus menarik perhatian audiens gitu. Misalnya mendapatkan perhatian audiens merupakan faktor penting dalam proses presentasi. Dalam hal ini, faktor penarik perhatian audiens dapat berupa intensitas, gerakan, keakraban, kebaruan, dan juga humor gitu. Mungkin teman-teman di dalam suatu pembukaan itu dapat dimulai dengan pantun gitu mungkin ya. Kemudian di dalam akhir presentasi dalam melakukan pantun juga. Jadi saya langsung akan menarik suatu intensitas, suasana ketertarikan dari audiens tersebut gitu ya. Kemudian membangun kredibilitas, penampilan yang rapi dan serasi akan meningkatkan kredibilitas pembicara. Pada umumnya orang yang memiliki kompetensi paling baik dalam materi yang dipresentasikannya akan mendapatkan kredibilitas yang lebih tinggi gitu ya. Mungkin masuk dalam kredibilitas ini teman-teman dalam melakukan presentasi ya harus membuat memakai outfit yang baik gitu ya, sehingga dapat enak dilihat oleh si audiens gitu ya. Kemudian dapat memberikan fakta-fakta, kemudian dapat memberikan banyak solusi, rekomendasi, sehingga akan secara tidak langsung membangun suatu image yang dapat meningkatkan kredibilitas dari si pembicara tersebut. Tentunya kan kalau si pembicara tersebut bisa dibilang memberikan fakta, solusi, memakai outfit yang sesuai, kemudian mampu menginspirasi audiens, kan tentunya si audiens itu lebih dapat mudah terpengaruh gitu ya. Kemudian lebih dapat mudah menerima instruksi berdasarkan presentasi bisnis itu tadi ya. Kemudian peninjauan audiens dengan membiarkan audiens memahami apa yang akan dipresentasikan dengan membacakan judul presentasi atau membacakan tujuan presentasi. Pemahaman judul atau tujuan presentasi akan membantu audiens memahami isi presentasi secara keseluruhan. Jadi dalam pembukaan itu kita selain memberikan salam pembuka, kemudian yang menjelaskan judul dari presentasi tersebut, karena judul itu merupakan gambaran awal dalam presentasi selanjutnya gitu ya. Judul itu merupakan isi dari judul. Jika judul dijelaskan, maka kan isi dari selanjutnya presentasi tersebut akan lebih mudah dipahami oleh si audiens gitu ya. Kemudian bagian isi nih. Bagian isi dalam presentasi itu yang pertama ada bagian isi atau sering disebut batang tubuh merupakan bagian terpenting dari presentasi. Sedangkan bagian pembukaan dan bagian penutup merupakan sarana yang mendukung bagian isi tersebut ya. Kemudian bagian isi harus memiliki struktur yang jelas dengan urutan pembahasan yang mudah dipahami, berusaha menekankan perhatian audiens. Jadi di dalam isi itu lebih kepada lebih banyak terhadap menjelaskan informasi-informasi, menjelaskan instruksi-instruksi, menjelaskan fakta-fakta, kemudian menjelaskan dari fenomena-fenomena mungkin. Nah, itu berada di bagian isi gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman dalam menjelaskan bagian isi juga tentunya teman-teman harus paham terhadap materi-materi tersebut. Kemudian teman-teman tentunya jika paham dapat lebih jelas melakukan penjelasan kepada pihak audiens tersebut gitu ya. Jangan sampai teman-teman
pihak materinya saja tidak tahu gitu gimana teman-teman mau mempresentasikan dengan baik kepada konsumen, bagaimana teman-teman dapat memberikan instruksi mungkin kepada karyawan, bagaimana teman-teman dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut jika materi-materi yang berada dalam suatu bagian isi tersebut tidak dipahami secara baik oleh teman-teman. Jadi harus dipahami terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara mungkin belajar terlebih dahulu, berlatih terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagian penutup ya. Ini bagian isi juga sama penjelasan lain. Oh ini ya. Nah, selanjutnya apa saja sih di dalam bagian isi tersebut? Yang pertama ada penekanan struktur atau format. Untuk melihat struktur atau format presentasi, audiens dapat menggunakan transisi. Transisi adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang menghubungkan kalimat lainnya atau bagian-bagian dalam presentasi. Misalnya gini, teman-teman ingin pindah slide gitu ya. Nah, teman-teman itu jangan penjelasannya harus searah atau istilahnya nyambung gitu. Jangan slide 1 penjelasannya itu sama A, slide B penjelasannya B, kemudian teman-teman misalnya ingin pindah ke slide C. Nah, langsung saja ke slide C. Dan nggak boleh seperti itu ya teman-teman, tapi harus ada penghubung gitu di antara bagian B ke bagian C gitu ya. Kemudian urutan-urutan bagian isi. Bagian isi harus memiliki urutan yang jelas dan logis untuk mempermudah audiens dalam memahami presentasi. Urutan-urutan bagian isi akan berhubungan dengan pola organisasi dan juga pokok pikiran gitu. Jadi kita dalam melakukan presentasi itu harus berurutan ya teman-teman, misalnya berdasarkan fakta terlebih dahulu, atau berdasarkan menjelaskan fenomena terlebih dahulu, kemudian fakta terlebih dahulu, kemudian solusi terlebih dahulu, kemudian rekomendasi. Jadi harus berurutan gitu ya, agar si konsumen atau si audiens itu lebih dimengerti gitu ya. Kemudian penjelaskan mempertahankan perhatian audiens. Berikut beberapa petunjuk yang dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian audiens. Kemudian yang apa? Yang mana menghubungkan topik presentasi dengan kebutuhan audiens, menggunakan bahasa yang jelas dan menjelaskan hubungan antara tujuan presentasi dengan ide-ide pokoknya. Kemudian menghubungkan presentasi dengan kebutuhan audiens. Nah, apabila pembicara dapat menghubungkan topik atau pokok pikiran presentasi dan kebutuhan audiens, maka dapat dipastikan bahwa audiens akan memperhatikan pembicara. Gitu ya. Jadi kita dalam melakukan presentasi itu, dalam menyampaikan ide atau gagasan itu, haruslah kita menyentuh terhadap kebutuhan-kebutuhan dari audiens tersebut gitu ya. Pastilah jika kita dihadapkan menjadi seorang audiens gitu. Nah, pembicara itu menjelaskan suatu solusi. Nah, solusi tersebut kita butuh terhadap solusi tersebut, maka akan pastikan si audiens tersebut akan lebih tertarik gitu ya. Oh, Bapak ini menjelaskan suatu informasi yang sebenarnya saya butuh akan informasi tersebut, maka kan akan lebih tertarik ya teman-teman si audiens tersebut gitu contohnya. Kemudian slide selanjutnya, nah ini tips dalam melakukan presentasi ya, menggunakan bahasa yang jelas. Penggunaan bahasa yang tidak jelas akan membuat audiens dapat merasa bosan. Demikian juga dengan penggunaan istilah khusus yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang mudah dipahami atau yang familiar gitu ya. Jadi teman-teman ketika melakukan presentasi itu mungkin intonasinya harus naik turun gitu ya. Misalnya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah gitu. Tapi jangan statis saja. Itu bisa-bisa si audiensnya merasa bosan ya teman-teman. Mungkin di tengah presentasi ada sedikit humor-humor gitu ya, atau sedikit games untuk membangkitkan gairah kembali dari si pendengar, dari si audiens gitu ya. Kemudian jangan menggunakan kata-kata yang ambigu atau kata-kata yang hanya dimengerti oleh kelompok tertentu. Ya kalau bisa ya gunakan bahasa Indonesia yang sering dipakai di umumnya agar semua aspek di audiens dapat mengerti akan apa yang kita jelaskan kepada audiens tersebut gitu ya. Jangan menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak umum gitu ya teman-teman. Ya menggunakanlah kata-kata yang umum dapat dimengerti oleh audiens gitu. Kemudian menjelaskan hubungan topik ide-ide yang familiar dalam presentasi dengan audiens yang sudah sedikit cukup memahami dan sangat memahami. Pembicara perlu menghubungkan topik dengan ide-ide yang sudah mereka kenal sebelumnya. Hal tersebut akan memudahkan audiens dalam memahami gitu ya. Ini merupakan menjelaskan hubungan topik dan ide-ide yang familiar gitu ya. Di samping kita menjelaskan isi dari presentasi, kemudian kita juga menjelaskan terkait topik-topik yang hampir sama dengan isi presentasi tersebut, tapi dalam perspektif yang berbeda, sehingga akan membangun ketertarikan dari audiens yang lebih
dalam lagi gitu, yang lebih luas lagi gitu. Kemudian dalam penutup, bagian penutup pun haruslah terstruktur sehingga audiens memilih pokok yang disampaikan. Lebih dari itu, pada bagian ini pembicara harus memberikan hal berikut: meringkas pokok pikiran, menggaris bawahi tahapan selanjutnya. Jadi meringkas pokok pikiran itu lebih kepada jika kita melakukan presentasi atau dalam penutup, kita harus menjelaskan secara ringkas dari awal sampai akhir. Kemudian diringkasnya dalam bentuk kesimpulan gitu ya, dan tahap terakhir dari kesamaan itu akan memberikan suatu saran ataupun rekomendasi gitu ya. Selanjutnya keterampilan praktis dalam prestasi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Yang pertama adalah harus berpakaian yang formal ya teman-teman, disesuaikan dengan lawan bicara kita, audiens kita. Misalnya kalau audiens kita itu adalah karyawan kantor misalnya, kemudian pimpinan gitu ya. Ya tentunya kita harus berpakaian rapi, pakai jas gitu ya, harus disesuaikan agar kita bisa audiens itu dapat lebih menghormati kita dalam melakukan penjelasan kepada mereka gitu ya. Kemudian bahasa yang dilakukan itu harus bahasa Indonesia yang umum yang digunakan, kemudian intonasi dari bahasa tersebut haruslah baik sehingga tidak terkesan bosan dari si audiens tersebut. Kemudian mungkin dilengkapi dengan selain humor-humor, mungkin pantun atau kuis atau bercandaan sehingga si audiens itu tidak merasa bosan, teman-teman gitu. Kemudian presentasi dengan sikap tubuh berdiri. Nah, kita dalam melakukan presentasi itu harus tegak ya teman-teman. Tangan kita harus melakukan suatu gerakan-gerakan dalam suatu penyampaian gitu. Jangan tunduk gitu ya. Harus percaya diri, harus tegak gitu ya. Kemudian pandangan mata fokus kepada konsumen, kepada si audiens gitu. Jangan kemana-mana mata kita gitu ya. Yang mana pastilah kalau kita pandangan mata langsung kepada konsumen, kepada audiens kan secara langsung konsumen tersebut akan lebih tertarik dengan kita gitu ya, akan lebih ingin menerima informasi dari kita yang dijelaskan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman dalam melakukan presentasi bisnis itu tentunya haruslah banyak berlatih ya, teman-teman. Tidak mungkin bisa langsung sekali. Pasti ada suatu proses belajar dalam melakukan presentasi bisnis itu, yang tentunya mungkin jika kita ingin melakukan presentasi yang baik haruslah menguasai materi, kemudian menggunakan bahasa yang jelas, kemudian digunakan juga selera humor atau pantun gitu untuk menarik suatu kegairahan dari si konsumen atau audiens untuk terus mendengarkan informasi yang kita berikan. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan jika terus berlatih, teman-teman dapat mampu melakukan suatu prestasi dengan baik, gitu ya. Kemudian jika teman-teman dapat melakukan prestasi yang baik, tentunya kan nanti di dalam dunia kerja gitu, teman-teman pastilah akan sering melakukan meeting-meeting kerja gitu ya. Pasti dalam meeting kerja itu ya kita harus menjelaskan, kita harus mempresentasikan suatu ide, gagasan, informasi atau instruksi kepada lawan kerja kita, bisa pimpinan, bisa bawahan, bisa pembeli, bisa audiens gitu agar mereka itu dapat mengerti apa yang kita maksud di dalam suatu proses presentasi bisnis itu. Mungkin itu teman-teman perkuliahan pada hari ini. Jangan lupa untuk mempraktekkan, mengimplementasikan terkait presentasi ini ya teman-teman, karena harus membutuhkan proses belajar juga jika kita ingin melakukan presentasi dengan baik gitu. Kita berjumpa lagi di minggu selanjutnya. Kita akan membahas tentang teknologi ya, tentang teknologi komunikasi gitu ya. Nah, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tulis komentar di kolom chat ya. Kemudian klik nama dan juga enter sebagai salah satu bentuk bahwa teman-teman itu sudah menonton video bahan ajar ini. Itu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.